Untuk anak saya nggak meninggal, Pak. Tak bisa bendung air mata, momen Ibu Ken Admiral ceritakan kronologi anaknya dianiaya putra AKBP Akhirudin. Sudah ampun, Pak. Ditolong loh, Pak. Tangis Ibunda Ken Admiral, Elvi Indri pecah saat menceritakan anaknya dianiaya putra AKBP Akhirudin Hasibuan, Aditya Hasibuan. Elvi masih bersyukur anaknya tidak meninggal setelah babak belur dianiaya Aditya. Pak Akhirudin, terima kasih anaknya, Pak. Untuk anak saya nggak meninggal, Pak. Elvi lalu berterima kasih kepada Polda Sumut atas kinerjanya terkait kasus penganiayaan yang dialami putranya tersebut. Ya sudah, kami berharap dari Polrestabes lah. Memang di Polrestabes mungkin kan lama ya, Pak ya. Sampai akhirnya kami bermohon melapor ke Polda. Terus terang, Pak, di Polda hanya sekitar 15 hari, Pak. Alhamdulillah lah, Pak, ini luar biasa loh, Pak. Karena Bapak lihat sendiri videonya kan, Pak. Kayak mana lebih bijaknya anak saya. Kalaulah itu anjing, Pak, gigit kita. Elvi pun menuturkan pihaknya tidak mau ada perdamaian dalam kasus tersebut. Apalagi, kata Elvi, hingga saat ini keluarga korban tidak menerima itikat baik ataupun permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Adalah damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan, Pak. Sudah putra saja mau ada perdamaian, mau apa enggak, Pak. Biar proses hukum berjalan aja, Pak. Selain itu, Elvi menceritakan ayah pelaku AKBP Akhirudin Hasibuan sempat mendatangi kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf. Namun bukannya berdamai, Akhirudin malah meluapkan emosinya dengan kasar kepada keluarga Ken Admiral. Akhirudin datang ke rumah kami, Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya, Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi, karena kan harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah kan, Pak, di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya ya tidak ada, Pak. Elvi pun menceritakan awal mula hingga akhirnya Akhirudin meluapkan emosinya dan berkata kasar saat kedatangannya tersebut. Awalnya, suami Elvi yang bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang dilakukan Aditya terhadap anaknya. Tapi Akhirudin malah membalas hal tersebut dengan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa kasar. Saya bilang begini, saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa, Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima, Pak, begini, Pak. Nah, baru Pak Akhirudin bilang, saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontrolin. Nah, pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhirudin janganlah, Pak, ya ngomong kayak kontrolin gitu. Jadi di situ langsung jadi panas, Pak. Akhirnya ributlah di situ. Suami saya pergi, Pak Akhirudin akhirnya balik. Ketika ditanya apakah keluarga korban mendapatkan intimidasi dari pelaku, Elvi mengaku tidak mendapatkan hal tersebut. Kini AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan kabarnya sudah dipenjarakan oleh Polda Sumut setelah kasusnya viral. Bapak dan anak itu ditahan di tempat terpisah. Kabarnya AKBP Akhirudin Hasibuan ditahan di sel Propam Polda Sumut. Sementara Aditya Hasibuan disebut tengah ditahan di sel Ditreskrimum Polda Sumut. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung mengatakan AKBP Akhirudin Hasibuan ditempatkan di tempat khusus. Kami Propam, pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Dan ini terjadi dilakukan oleh saudara AH, dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran. Terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Dan yang menjadi korban adalah Ken. AKBP Akhirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf N Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara AH evaluasi
dan sementara dinonjolkan tidak menjabat sebagai Kabag Binok Direktorat Narkoba Polda Sumut.